Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mempelajari unsur-unsur golongan titanium. Di golongan titanium atau di golongan 4B, anggotanya adalah titanium, zirconium, hafnium, dan rutherfordium. Nah, yang terakhir yaitu yang rutherfordium, ini sifat-sifatnya belum banyak diketahui ya, karena ini termasuk unsur sintetis. Ini konfigurasi elektronnya. Nah, untuk titanium ini termasuk unsur dengan kelimpahan nomor 9. Dengan kelimpahannya adalah 6320 ppm. Nah, terdapatnya di mana? Titanium ini terdapat pada mineral ilmenit dan rutil, ini yang paling banyak. Kemudian pada tahun 1988 ini produksi dunia terhadap titanium ini mencapai 7,8 juta ton ilmenit dan 456.000 ton rutil. Sedangkan untuk zirconium ini termasuk unsur dengan kelimpahan nomor 18. Dia terdapat pada zirkon dan pada berylit. Nah, produksi dunia ini terhadap mineral zirconium mencapai 918.000 ton pada tahun 1988. Kelimpahannya 162 ppm. Hafnium ini biasanya terdapat bersama-sama dengan zirconium. Dia terdapat 1-2% pada biji zirconium. Jadi mereka berdua ini lebih sulit untuk dipisahkan. Kelimpahannya juga sangat sedikit ya, hafnium hanya 2,8 ppm. Nah, ini adalah karakter dan penggunaan dari unsur atau logam golongan 4B. Yang pertama, titanium ini terkenal sebagai the wonder metal. Kenapa? Karena dia sangat kuat, titik lelehnya sangat tinggi yaitu 1667 derajat Celcius. Dia lebih kuat daripada baja tapi lebih ringan. Densitasnya kalau dibandingkan dengan besi, dia hanya 4,4 gram per cm kubik, sedangkan besi itu 7,87 gram per cm kubik. Tapi dia lebih kuat dibandingkan besi. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari titanium. Kemudian titanium ini juga tahan korosi, sangat tahan korosi dibandingkan stainless steel. Kemudian titanium juga sebagai konduktor listrik dan panas yang lebih bagus dibandingkan golongan scandium. Sehingga dengan karakternya seperti ini, maka titanium ini biasanya digunakan sebagai baik logamnya maupun alloynya dengan Al ini secara luas digunakan dalam industri penerbangan sebagai mesin jet atau mesin turbin gas, atau juga digunakan sebagai badan pesawat karena yang sifatnya yang densitasnya ringan tetapi lebih kuat, tapi kekuatannya bisa 2 kalinya. Kemudian karena sifatnya yang tahan korosi, maka dia juga digunakan sebagai peralatan kelautan dan di dalam chemical plant. Kemudian sejumlah kecil Ti alloy ini dengan kalau digunakan sebagai alloy ya, dengan baja ini menambah kekuatan dari baja. Kemudian Ti ini juga digunakan sebagai pigmen dan filler. Kalau sampean lihat komposisi dari bedak ya, untuk kosmetik itu kan biasanya ada TiO2. Nah, itu sebagai pigmen putih, pigmen warna putih. Kemudian zirconium ini lebih tahan korosi daripada titanium, sehingga digunakan untuk chemical plant. Kemudian titik lelehnya juga lebih tinggi, 1857 derajat Celcius, dan memiliki absorpsi neutron yang rendah. Di zirconium ini selain digunakan sebagai chemical plant, juga digunakan sebagai alloy dengan baja. ZrNP
ZrNP alloy ini penting atau biasanya digunakan sebagai superkonduktor. Kemudian karena sifatnya yang low absorption of neutron, sehingga biasanya digunakan sebagai cladding atau casing atau sebagai lapisan luar dari reaktor nuklir gitu ya, karena absorpsi neutron yang rendah. Nah, berbeda dengan hafnium, kalau hafnium ini very high absorption of thermal neutron, jadi sangat berkebalikan ya, sehingga zirconium kalau digunakan sebagai casing ini harus bebas dari hafnium ya. Kemudian untuk ekstraksinya, titanium ini sangat sulit untuk diekstraksi karena titik lelehnya yang tinggi dan karena dia bereaksi dengan udara, oksigen, nitrogen, dan hidrogen pada temperatur yang tinggi. Oksidanya juga tidak bisa direduksi dengan karbon atau CO karena bisa membentuk karbida. Jadi titanium ini biasanya diproduksinya yaitu dengan sodium, dengan proses reduksi sodium atau proses Hunter. Kemudian bisa juga dengan proses reduksi oksigen langsung, dan yang paling banyak itu biasanya adalah metode Kroll atau ya, proses Kroll ini digunakan untuk produksi titanium. Kemudian untuk zirconium dan hafnium ini saya jadikan satu kolomnya karena biasanya dia terdapat bersama-sama ya, dan sulit dipisahkan mereka. Pemisahannya bagaimana? Yaitu dengan ekstraksi pelarut dari nitrat menjadi tri-N-butil fosfat atau tiosianat menjadi metil isobutil keton. Kemudian bisa juga dipisahkan dengan cara pertukaran ion atau ion exchange. Kemudian bisa juga dipisahkan dengan kristalisasi fraksional dari potasium heksafluorozirkonat. Kemudian ini adalah oxidation state, ada beberapa bilangan oksidasi dari logam golongan 4B. Yang paling umum atau yang paling stabil adalah Bilox plus 4. Jadi konfigurasinya adalah D0, sehingga kalau D0 ini sifatnya tidak berwarna atau putih dan dia magnetik. Termasuk TiO2 itu kan berarti Ti nya adalah Bilox plus 4, sehingga TiO2 itu warnanya putih. Kemudian kalau Bilox plus 3, jadi Ti3 plus menjadi ion Ti3 plus ini more strongly reducing than Sn2 plus, jadi lebih bersifat reduksinya lebih kuat dibandingkan Sn2 plus. Konfigurasinya D1, sehingga dia paramagnetik, hanya ada satu elektron pada orbital D, sehingga hanya ada satu kemungkinan transisi elektronik DD, sehingga hanya ada satu pita pada spektrum tampak, dan biasanya warnanya itu ungu pucat sampai ke merah. Kemudian ada Bilox plus 2, sangat tidak stabil, sangat bisa mereduksi air. Kemudian ada Bilox 0, min 1, min 2. Ini biasanya ditemukan pada kompleks dipiridil. Nah, ini adalah sifat fisikanya, diantaranya titik leleh dari atas ke bawah semakin tinggi. Meskipun ini ada penurunan dari hafnium dan ke rutherfordium, tapi trennya cenderung dari atas ke bawah, itu titik lelehnya semakin tinggi. Kemudian titik didihnya juga semakin tinggi, densitasnya juga semakin besar. Kemudian warnanya ya semuanya silver ya, semuanya silver, tapi sedikit berbeda ya. Kemudian jari-jari atom
temperaturnya dari atas ke bawah itu semakin besar ya, trennya sih semakin besar, tapi di unsur deret kedua dan deret ketiga ini sama ya. Karena apa? Karena kontraksi lantanida. Kemudian ini reaksi-reaksinya, yang pertama dengan udara. Titanium ini bisa bereaksi dengan oksigen pada suhu 1200 derajat Celcius dan pada 610 derajat Celcius untuk membentuk titanium dioksida, warnanya putih. Kemudian bisa bereaksi dengan nitrogen, terbakar dengan nitrogen, gas nitrogen. Ini pada suhu 800 derajat Celcius membentuk titanium nitrida. Kalau zirconium juga dia bisa dilapisi dengan lapisan oksida yang biasanya membuat dia tidak aktif. Jadi kalau dia bereaksi dengan oksigen, dia membentuk lapisan oksida ZrO2. Kemudian hafnium, dia bisa bereaksi dengan oksigen pada temperatur ruang ya, dia bisa membentuk HFO2. Ini panah ya, sama ya reaksinya, membentuk oksida. Kemudian dengan air, titanium tidak bereaksi dengan air di bawah kondisi normal. Pada kondisi normal dia tidak bereaksi dengan air, sangat lambat bereaksi dengan air dan udara ya. Jadi dia membentuk lapisan oksida yang bisa menjaganya atau memproteksi dia dari oksidasi berlanjut TiO2. Kemudian ketika terbentuk TiO2 ini, kemudian dia akan lapisan ini sangat tipis, 1-2 nano, tapi sangat pertumbuhannya sangat lambat. Sekitar 25 nano ketebalannya, mencapai 25 nano ini pada waktu 4 tahun. Jadi lapisan TiO2 nya ini awalnya 1-2 nano, untuk mencapai 25 nano ini butuh waktu 4 tahun. Jadi lapisan ini memperlambat proses oksidasi berikutnya. Kemudian dia tahan korosi ya. Kemudian reaksi zirconium dengan air, dia tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Demikian juga hafnium tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Kemudian reaksi dengan halogen, titanium bereaksi dengan halogen kalau dipanaskan ya. Membentuk titanium 4 halida. Ini dengan fluorin, klorin, bromin, iodin. Warnanya berbeda-beda. Kemudian kalau zirconium, dia bereaksi dengan halogen membentuk zirconium 4 halida, warnanya putih semua. Ini kalau dipanaskan ya. Kemudian kalau hafnium ini juga bisa bereaksi dengan halogen kalau dipanaskan atau pada suhu yang tinggi, membentuk hafnium 4 halida, warnanya putih semua. Dengan asam, ini titanium tidak bereaksi dengan hampir semua asam di bawah kondisi normal. Dia bisa bereaksi dengan hidroklorik asid panas atau HCl panas, dan bisa bereaksi dengan HF membentuk Ti3, kompleks Ti3. Ini kan kompleks Ti3. Jadi kemudian kalau zirconium ini dilapisi dengan lapisan oksida
sehingga membuat dia ini menjadi tidak aktif. Dia bisa larut dalam asam HF ya, membentuk perkiraannya yaitu membentuk kompleks fluoro. Hafnium juga sama ya, ini diperkirakan dia membentuk kompleks fluoro kalau direaksikan dengan HF. Kemudian dengan basa, ini titanium tidak bereaksi dengan basa di bawah kondisi normal meskipun dia dipanaskan. Sama ya, zirconium maupun hafnium juga tidak bereaksi dengan basa atau resisten terhadap basa. Nah, yang paling penting dari titanium persenyawaannya yaitu TiO2, oksidanya yaitu TiO2. Ini memiliki 3 polimorf yaitu anatas, brukit, dan rutil. Jadi rumusnya sama, ini semuanya TiO2, hanya saja strukturnya yang berbeda. Strukturnya berbeda, maka karakternya juga berbeda. Karakter, terutama karakter kimianya. Kalau karakter fisikanya mereka semua ini sama-sama diamagnetik, kemudian warnanya putih ya, tetapi karakter kimianya berbeda. Nah, nanti bisa didiskusikan apa yang membedakan anatas, rutil, dan brukit ini. Oke, untuk golongan titanium itu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.